masih di Sunan Abu Dawud, babnya nomor 29, hadisnya nomor 53. Babus siwaki, babnya siwak. Minal fitrati, termasuk dari fitrah. Fitrah itu sunnah yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Itu disebut fitrah. Jadi as-sunnatul qadimatu lil anbiya is-sabiqin. Hadasana Yahya ibnu Ma'in. Yahya bin Ma'in ini kunyahnya adalah Abu Zakaria al-Baghdadi. Jadi Ibnu Ma'in ini sikoh, ya, hafid. Dia ahli dalam bidang ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil itu ya semacam ilmu mengoreksi hadis, ya, termasuk ngoreksi para periwayatnya, sikoh apa ndak, sahih apa ndak, suka bikin hadis palsu apa ndak. Nah itu ilmu jarh wa ta'dil. Nah, gurunya termasuk Sufyan bin Uyainah, Yahya Al-Qattan, termasuk murid beliau ya, termasuk Bukhari, Muslim, Abu Dawud, termasuk muridnya Ahmad bin Hambal. Bahkan Ahmad bin Hambal sendiri berkomentar tentang Ibnu Ma'in ini, Yahya bin Ma'in, bahwa hadis yang tidak dianggap ma'ruf oleh Yahya bin Ma'in, maka itu bukan hadis itu. Yes, dianggap hadis palsu atau gimana. Hadasana Waqi' an Zakaria bin Abi Zaidah an Mus'ab bin Saibah an Talqi bin Habib an Ibni Zubair an Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asratun 10 minal fitrati, dari fitrah. Jadi kebanyakan ulama mengartikan fitrah ini adalah sunnah, ya, sunnah atau perbuatan, tentunya ya perbuatan dari para nabi terdahulu. Jadi maksudnya ya sunnah-sunnah dari nabi-nabi terdahulu yang mana kita diperintah untuk mengikuti jejak mereka. Seperti di Al-Quran dijelaskan, fabi huda humuk tadih. Jadi dengan petunjuk mereka, jadi para nabi, kamu Muhammad supaya mengikuti. Dan pertama kali yang diperintah ini adalah Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, seperti di surat Al-Baqarah wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Di saat itu Allah menguji Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim bisa melaksanakan ujiannya dengan sempurna. Nah, ujiannya ya termasuk
10 perkara ini yang akan kita bahas ini. Ya. Kemudian Allah mengatakan juga pada Nabi Ibrahim, ini ja'ilu kalin nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Itu bisa dilihat di Al-Baqarah. Ya. Jadi Ibrahim dijadikan panutan oleh ya manusia, ini ja'ilu kalin nasi imama. Jadi sunah-sunahnya diikuti oleh manusia. Nah, termasuk umatnya Nabi Muhammad ini diperintah untuk mengikuti sunahnya Nabi Ibrahim. Seperti di ayatnya, Tsumma auhayna ilaika anit tabi millata Ibrahim hanifah. Ya. Ada yang mengatakan juga, jadi kalau Nabi Muhammad memang wajib mengikuti sunnah para nabi terdahulu. Ya. Kalau umatnya ada hal-hal yang sifatnya hanya sunnah, nanti kita bahas lebih lanjut ya, mana yang sunnah yang wajib, mana sunnah yang memang ya sunnah, umpama tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Jadi wa yuqalu kanat alaihi fardhon wa hunna lana sunnah. Jadi bagi Nabi Muhammad itu fardu, memang ada hal-hal yang bagi kita umatnya itu sunnah. Pertama, qasus sarib, merapikan kumis. Jadi rambut yang tumbuh di atas bibir itu. Ada juga yang lafadznya halqus sarib, menggundul kumis. Ya, kalau di hadis ini qasus sarib, merapikan kumis. Ya. Yang kedua, wa ifa'ul lihyah, dan membiarkan jenggot. Ya, membiarkan jenggot, dibiarkan ya, dipelihara, ya tidak dikuncit seperti raja-raja Mesir itu juga tidak. Jadi dibiarkan. Ini ada beberapa lafadz sih, ifa'ul lihyah. Di riwayat Bukhari wafirrul liha. Ya. Kalau di Muslim auful liha. Ya. Nah, ini untuk menyelisihi kebiasaan orang Persia. Jadi wakana min adatil furs qasul lihyah. Kalau adatnya orang Persia itu jenggot itu dicukur. Ya, dicukur. Kalau orang Mesir malah ditaleni, dikuncit. Ya. Nah, jadi syariat melarang itu. Jadi yes, dibiarkan gitu saja. Yang ketiga, wasiwak dan siwak. Siwak itu di riwayat lain dijelaskan mensucikan mulut, ya. Sekaligus bisa membuat Allah ridho. Ya. Berikutnya adalah wastinsaku, dan menghisap air ke hidung. Ya. Bilma, dengan air. Jadi memasukkan air ke lubang hidung itu. Nah, ini istinsak bilma ini ada kalanya pas wudu, ya. Ada kalanya pas bangun tidur. Jadi di riwayat Muslim dijelaskan pada saat orang tidur itu setan ya ikut tidur di lubang hidungnya itu. Dengan istinsak bilma ini setannya biar pergi.
sekaligus juga membersihkan kotoran-kotoran yang di hidung. Ya, itu. Berikutnya wakosul atfar dan memotong kuku. Kukunya dipotong. Kemudian wagoslul barojim dan membasuh barojim. Barojim itu jamak dari burjumah. Burjumah itu ya sela-sela jari ya. Terus ya di tempat-tempat yang lipatan-lipatan itu dibasuh. Sela-sela jari termasuk lipatan-lipatan ini itu dibasuh. Terutama saat wudhu ya, termasuk siku di sini ini biar ikut basah. Wanatful ibti dan mencabuti bulu ketiak. Ya, mencabuti bulu ketiak. Dan disunahkan yang dicabuti yang sebelah kanan dulu. Ya. Ya, dicabuti bulu ketiaknya. Ya, ada yang menjelaskan dicukur, bolehlah dicukur. Ya. Pokoknya intinya kan membersihkan bulunya itu. Kalau dicabuti kan mungkin sakit. Kalau dicukur kan tidak sakit. Tapi untuk masalah ini menurut Imam Ghazali ya mencabuti bulu ketiak itu ya pertama kali ya memang sakit. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali sudah menjadi kebiasaan ya insya Allah tidak sakit. Karena apa? Ya sudah biasa itu tadi. Ya. Dan beliau juga mengatakan umpama dicukur gundul itu ya tidak apa-apalah cukup itu. Karena memang tujuannya untuk membersihkan ketiak itu. Ya. Tujuannya biar baunya ketiak bisa terkendali. Kotoran-kotoran ya bisa dibersihkan yang berkumpul bersama keringat itu. Nah, kalau dicabuti itu kan utamanya kan untuk tumbuh lagi itu susah. Kalau dicukur itu bisa malah makin lebat. Ya kan bedanya kan di situ. Jadi kalau dicabuti itu kan seakar-akarnya kan keangkat. Jadi untuk tumbuh lagi susah. Tapi kalau dicukur ya kemungkinan tumbuh lagi malah lebih subur, baunya lebih tidak enak. Ya silahkan dikondisikan sendirilah. Ya. Wahalkul anah dan mencukur gundul anah itu bahasa Jawanya jembut. Jembut itu ya bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk di sekitar dubur juga. Wan kiso wan tiko sulma, yakni menghendaki siapa wakil ya al istinja cebok bil ma'i dengan air. Jadi tiko sulma ini kalau menurut pengertian dari wakil itu adalah istinja. Ya, jadi ini intiko sulma ini menurut wakil, penafsiran wakil
ini adalah istinja. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Qutaibah di riwayat hadis Sahih Muslim. Nah, kalau menurut yang lain, nah, contohnya menurut Abu Ubaidah dan kawan-kawan, intikosul baul bistimalil ma' fi ghuslil madzakir. Jadi menyiram kencing dengan menggunakan air di zakarnya itu. Ya, jadi menghilangkan air kencing yang masih tersisa di zakar dengan menggunakan air. Itu kalau menurut pengertian dari Abu Ubaidah. Ya. Atau juga ada yang menjelaskan ini qala al-jumhur. Jadi intikosul ma' adalah intidhoh. Intidhoh itu adalah ya menyiram kemaluan dengan air yang sedikit sesudah wudhu untuk menghilangkan was-was. Ya, sesudah wudhu kemaluannya itu disiram itu untuk menghilangkan was-was. Qala berkata sopo Zakaria. Zakaria. Ya. Qala berkata sopo Mus'ab. Mus'ab. Wa nasitu dan lupa aku al-asirah pada yang nomor 10. Sing nomor 10 aku lali. Nah, itu kan. Ila kecuali antakuna jika ada. Apa yang ke-10? Iku almat madota berkumur. Jadi Mus'ab ini ragu. Nomor 10 itu apa? Tapi ulama yang lain mengatakan yang nomor 10 itu ya khitan itu. Ya, khitan. Tapi nanti pembahasannya di hadis berikutnya insya Allah.